Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. فيا أيها الحاضرون والمستمعون والمحترمون رحمكم الله والحاضرات والمستمعات والmuhtaramat rahimakumullah. Yang ulun hormati Ketua Masjid As-Sipa Bapak Dr. Isa, mudah-mudahan Sidin sehat selalu dan dalam cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang ulun hormati Sekretaris Masjid As-Sipa Bapak Lutfi, mudah-mudahan sehat selalu. Dan Ketua Masjid lainnya Pak Haji Hakim dan Pak Pramono, semoga dalam lindungan Allah dan rahmatnya. Dan yang ulun hormati serta ulun banggakan seluruh jamaah Masjid As-Sipa, calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Di dalam kesempatan ini, di kultum kali ini, ulun akan menyampaikan sebuah tema tentang akhlak terpuji yang luar biasa. Nah, ini adalah juhud. Juhud lah. Juhud ini adalah salah satu akhlak terpuji, akhlak mulia. Juhud ini artinya tarkut dunia, tidak terlalu mencintai lawan dunia. Nah, ini juhud. Hatinya selalu fokus kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Nah, itu juhud. Jadi juhud ini dia itu berusaha untuk selalu taat kepada Allah dan meninggalkan semua yang menjauhkan dirinya daripada Allah tadi. Nah, itu juhud, termasuk harta, termasuk dunia. Apapun yang menjauhkan dirinya dari Allah, nah disingkirkannya. Nah, ini arti juhud. Jadi juhud ini juhud bahasa Arab lah, lain juhud bahasa Banjar. Juhud bahasa Banjar itu lain banget. Jadi nang juhud diceritakan ini juhud yang terpuji. Nah, dan juhud ini adalah salah satu mahkomat. Kalau orang-orang tasawuf itu mahkomatnya tinggi lah. Nah, kalau orang tasawuf itu sudahnya juhudnya tuh kada begaduh dunia lagi ya. Istilahnya ada. Nah, itu. Nah, juhud di sini pernah dicontohkan oleh sahabat Rasul. Di antara ciri-ciri orang yang juhud ini, dia tidak engken bahasanya lah. Dia dermawan. Karena dia tidak cinta dunia tadi, tidak terlalu mencintai harta tadi. Dia punya harta tapi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pastinya orangnya dermawan. Nah, itu orang juhud. Karena dia kada terlalu mengejar-ngejar yang namanya harta tadi. Dalam suatu riwayat diceritakan salah satu orang yang sangat juhud ini, kalau Rasulullah itu pasti malah Sidin itu sudah luar biasa juhud beliau itu.
Kan kalau Rasulullah itu kan sampai ditawari oleh Allah kan, sampai ditawari gunung itu nah menjadi emas, kada mau sih dia. Saking sih itu mencontohkan kepada umat-umat bahwa sikap sederhana ini. Nah itu Rasulullah. Tapi sifat zuhud ini juga dicontohkan oleh sahabat Rasul, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tentang tidak terlalu cinta kepada harta. Nah, pernah Sayyidina Abu Bakar ini diskusi dengan Sayyidina Umar. Nah, kata Sayyidina Umar, untuk kali ini Sayyidina Umar menang aku pada Sayyidina Abu Bakar masalah sedekah. Nah, jadi ketika ingin melaksanakan peperangan, lalu Sayyidina Umar ini mempunyai inisiatif menyumbangkan sebagian harta Sayyidina Umar tadi untuk keperluan perang, untuk jihad. Lalu diberikan kepada baginda Rasul. Nah, itu kan niat Sayyidina Umar tadi. Oleh sebab itu lalu berjalanlah dua orang sahabat ini menuju Rasulullah. Nah ini cerita tentang kejuhutan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar lah. Cuman ya ceritanya Sayyidina Umar dulu. Sesampainya di rumah Rasulullah, nah, masuk berdua tadi kan, Assalamualaikum, masuk. Nah, jadi dia kata Rasulullah, ada apa ini? Nah, jadi Sayyidina Umar, ulun ini ya Rasulullah ingin menyumbangkan sebagian harta yang ulun miliki untuk agama Allah. Nah ini luar biasa lah. Berarti Siddiq ini kada cinta dengan harta tadi. Nah ini hubungannya dengan zuhud tadi. Nah, tidak mencintai harta terlalu berlebih-lebihan. Dikasihlah harta tadi kan kepada Rasulullah, dipadahkannya bahwa sebagian harta ulun itu disumbangkan untuk keperluan agama Allah. Nah, jadi habis itu kan luar biasa kata Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar tadi. Tapi Sayyidina Umar kata Rasulullah, kamu kada kawa juga mengalahkan yang nama Sayyidina Abu Bakar ini. Ditanyalah Sayyidina Abu Bakar, apa yang disumbangkan Sayyidina Abu Bakar untuk agama, untuk perang tadi? Ditanya oleh Rasul, Abu Bakar, apa juga kasih ini nih? Nah, ulun ini Rasulullah mau menyumbangkan harta juga ke wadah pian. Bisa kayak itu kan untuk keperluan agama Allah dan jihad. Nah, dan ulun sumbangkan ini seberataan. Semua harta ulun yang ada di rumah, yang di mana saja ulun sumbangkan untuk agama Allah. Lalu kan, nah terus kata Rasul, wah kalau disumbangkan semuanya, harta disumbangkan kayak apa di rumahnya itu? Lalu dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa yang tertinggal Sayyidina Abu Bakar? Apa yang tertinggal Abu Bakar setelah kamu sumbangkan semua harta kamu ini? Nah dijawab Abu Bakar, yang tertinggal ini cuma dua ya Rasulullah. Allah wa Rasul. Allah dan Rasul. Apa keyakinan beliau? Keyakinan Sayyidina Abu Bakar, beliau yakin Allah pasti akan menjamin keluarga beliau. Itu maksudnya yang tertinggal Allah dan Rasulnya tadi. Nah itu, bayangkan itu. Cuma kelas kita ini berat. Itu sebagai contoh aja dulu. Artinya luar biasanya itu pencapaian sahabat. Kalau kita kan itu aja ya sedikit-sedikit lah ibaratnya kan. Seperti yang acara hari ini kan itu salah satu zuhud juga. Zuhud harta. Artinya kada menyumbangkan sebagian harta untuk menjamu orang-orang yang ingin ya konsumsinya makanan gitu. Jadi alhamdulillah ini salah satu bentuk kalau kita kaitkan dengan tema kali ini, setiap Rabu melaksanakan acara makan. Nah, istilahnya itu ini salah satu bentuk tanda zuhud dengan harta. Artinya memberikan sebagian harta kita untuk orang lain, untuk jamaah dan lainnya lah. Mudahan berkah aja lah. Amin. Nah itu. Nah jadi mengenai zuhud di sini ini ada 3 macam lah. Nah jadi orang yang zuhud ini
Dia itu hatinya selalu tadi, selalu cinta kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Nah, dia gembira terus, senang, karena hatinya selalu dipenuhi dengan Allah tadi. Karena hatinya kosong dengan yang lain, yang menghalangi dirinya dari Allah tadi. Baik itu dunia, harta, jabatan, dan lainnya semuanya kosong. Nah, dia punya jabatan tapi dia tidak istilahnya itu tidak mengalahkan urusannya dengan Allah. Nah itu artinya Allah Ta'ala, perintah Allah itu tetap menjadi prioritasnya, yang utamanya. Bekerja tetap, berusaha tetap, tapi hatinya selalu takluk, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu. Nah jadi orang-orang kalau ujar Guru Bahit itu juhud ini jadi masalah hati. Masalah hati, bukan ibaratnya tuh misalnya juhud ini haus susah, haus yang miskin benar misalnya, baju berabit-abit misalnya, nah lain kayak itu. Atau misalnya kalau di zaman-zaman dulu kan wajar lah hidup di gua untuk juhud tuh, nah ibaratnya tuh mengasingkan diri, bahalwat, ujlah tuh dulu lah. Munwih ini kada mesti kalau dia Guru Bahit. Kada ibaratnya tuh haus baju tuh ibaratnya tuh berabit-abit atau haus miskin untuk juhud kada. Juhud ini perkara hati. Ketika hati kita tidak takluk kepada harta, tidak takluk kepada jabatan dan kepada dunia, nah itu sudah kita melaksanakan juhud tadi. Bedanya orang yang juhud dengan orang yang tidak juhud. Nah lawan daripada kata juhud ini kan tomak. Tomak itu serakah. Nah, orang juhud ini dia bekerja. Orang tomak ini dia bekerja. Kalau orang juhud ini dia bekerja untuk mencari pahala. Kalau orang sarakah ini bekerja untuk mencari harta. Nah itu bedanya. Kalau orang yang juhud tadi ketika mendengar azan langsung betutup warung. Nang warung misalnya betutup warung. Yang begawi ampih begawi dulu. Langsung sembahyang. Mendengar Allahu Akbar, langsung tutup warung sembahyang. Nah itu orang juhud yang kada terlalu cinta kepada dunia tadi. Tapi kalau orang yang tomak serakah, ketika waktu sholat tiba, Allahu Akbar, bahaya. Kada perasaan juhud pulang aja. Nah itu ada kayak sedikit ada kekesalan, udah juhud. Nah itu bedanya. Kelihatan dari sifat-sifat lah. Nah jadi itu. Nah mudah-mudahanlah kita bisa melaksanakan salah satu akhlak yang luar biasa ini, juhud itu. Tidak terlalu cinta kepada dunia, tidak terlalu cinta kepada jabatan, tidak terlalu cinta kepada harta, karena kita yakin semuanya itu akan meninggalkan kita. Kalau nanti kita sudah meninggal dunia, yang menemani kita itu hanya amal ibadah. Nah itu kenapa jadi kita disuruh untuk bersifat tidak tergantung kepada yang namanya dunia ini. Artinya tuh hubbud dunia tadi. Nah jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal, juhud ini ada tingkatannya 3 lah, sedikit lagi lah. Nah, yang pertama juhud di nomor 3 urutan terakhir, tapi masuk juhud juga. Nah ini juhud orang-orang yang awam atau yang biasa, tapi termasuk kategori juhud. Apa itu? Yaitu meninggalkan yang haram. Nah, jadi dia tuh bekerja, berdagang atau apapun itu bisa dipastikan semuanya halal, tidak ada riba-ribanya. Nah ini termasuk juhud juga sudah. Mampu menghindari yang haram, mencari yang halal, itu sudah juhud. Juhud di kalangan yang ketiga tadi. Itu menurut Imam Hambal. Yang kedua, juhudnya orang-orang hawas atau soleh tadi. Nah dia meninggalkan yang haram itu pasti. Terus lagi yang halal, misalnya dia dapat banyak lah, misalnya kayak makan atau apa. Kalau misalnya sudah kenyang kan berhenti. Kan kada boleh berlebihan. Innallah la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, itu juhud yang kedua sudah. Artinya sebenarnya kalau dia mau makan bisa, tapi dia juhud tadi, tidak terlalu mengenak-enakan. Nah, sudah selesai sepiring selesai ya, ibaratnya. Nah, itu juga juhud. Yang ketiga yaitu juhud orang-orang arif billah. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi. Nah, dia ini meninggalkan sesuatu yang menghalangi kepada Allah, apapun itu. Nah, dalam suatu riwayat pernah diceritakan terakhir di
sahabat Rasul salah satu di zaman Rasulullah ya, itu ada yang sholat, orang itu kaya ya. Jadi sholatnya ini punya kebun yang sangat luas. Nah, sholat kan di kebun sana kan, coba sudah bersih lah. Nah, di kebun, jadi kebunnya tuh luas. Nah, habis itu pas sholat di kebun di taman yang besar tadi, ketika sholat berbunyi burung. Nah, cuit-cuit dia burung kan berbunyi. Lalu menoleh lah tadi pas sholat tadi kan menoleh sedikit. Nah, menoleh sedikit. Habis itu lalu kehusuan sholat ini terpengaruh karena melihat kebun yang sangat luas tadi. Nah, orang bahari lah dulu. Lalu setelah selesai sholat, habis sampai rakaat terakhir, lalu datang kepada Rasulullah. Nah, ini juhud yang terakhir ya. Jadi datang kepada Rasulullah, orang ini merasa kebun tadi mengganggu ibadahnya. Melihat pas kebun tadi kasih terpengaruh kehusuannya, keingatan kebun tadi bagusnya ini, lalu husunya itu berkurang. Lalu dijulunglah ke Rasulullah kebun tadi, kan sertifikatnya lah anggap misalnya. Nah ini Rasulullah sertifikat misalnya lah, nah sertifikat kebunnya dikasih kebun tadi. Nah itu sudah juhud yang ketiga. Apapun yang menghalangi dirinya itu dia singkirkan. Tapi ini luar biasa. Ya tadi kalau misalnya tadi kebun yang menghalangi, dijulung kebunnya ke Nabi. Tapi itu sudah tingkatan yang luar biasa. Wali-wali mungkin ini ya. Kita ingkas yang nomor 3 tadi kan sudah alhamdulillah menghindari yang haram, mencari yang halal. Itu pun sudah luar biasa susah itu. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua selalu dijagakan oleh Allah untuk bisa selalu menjauhi larangan-larangan Allah, dan kita semua termasuk digolongkan oleh Allah orang-orang yang zuhud kepada dunia, yang tidak terlalu tergantung kepada dunia dan lain-lainnya. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan tambah berkah kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.